I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kelas tercinta kita. Hari ini kita akan membahas tentang bab Thaharah. Silakan dibuka kitab ataupun bukunya masing-masing. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu Thaharah? Jadi Thaharah itu adalah kegiatan ataupun perbuatan yang kita lakukan untuk bersuci dari hadas ataupun najis guna syarat atas sahnya ibadah kita seperti sholat dan lain sebagainya. Dan macam-macam dari Thaharah itu ada terbagi dari 3 macam. Yang pertama ada wudu. Yang kedua ada tayamum. Yang ketiga ada mandi wajib ataupun mandi besar. Mandi besar ini biasanya dilakukan oleh kebanyakan perempuan ya. Laki-laki sebenarnya juga bisa. Ada 3 macam ya, jadi ada wudu, tayamum, dan mandi wajib ataupun mandi besar. Kenapa sih kita kok harus melakukan Thaharah atau bersuci? Jadi pada hakikatnya tujuan bersuci adalah agar kita sebagai umat muslim terhindar dari kotoran atau debu yang menempel di badan, sehingga secara sadar atau tidak sengaja membatalkan rangkaian ibadah tersebut. Jadi Thaharah itu gunanya untuk bersuci ya, mensucikan diri kita dari hadas ataupun najis, supaya ketika kita nanti melaksanakan ibadah seperti ibadah sholat, terus ibadah puasa, ibadah yang kita kerjakan tuh dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sah gitu. Kalau misalnya kita melakukan ibadah tapi tidak dengan diawali dengan Thaharah ataupun bersuci, ya otomatis ibadah yang kita lakukan tidak sah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk berthaharah sebelum melaksanakan ibadah. Kita akan membahas tentang wudu ya. Ada yang tahu? Ada yang belum pernah wudu di sini? Jangan-jangan ada yang belum pernah wudu. Ayo. Jadi, ada yang tahu wudu itu apa? Jadi, wudu itu adalah kegiatan bersuci dari hadas kecil. Fardu-fardunya wudu. Kita akan membahas tentang fardu-fardunya wudu. Yang pertama itu ada niat. Fardunya wudu ya. Yang pertama itu ada niat. Lalu yang kedua ada membasuh wajah. Dan yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat ada mengusap sebagian rambut kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki.
keenam, berurutan. Ya. Jadi fardu itu kan sama halnya dengan wajib ya. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan, maka ya wudunya tersebut nggak sah. Jadi mau kita udah wudhu sampai selesai, tapi ada satu fardu yang tertinggal, ya wudhu kita itu nggak sah. Apalagi yang pertama ini niat. Ya, niat. Niat ini adalah paling utama untuk mengerjakan sesuatu. Jadi kalau misalnya kita seperti niat mensucikan diri ataupun berwudu, tapi kok tidak dilandasi dengan niat yang untuk kita lakukan, ya nggak sah. Karena niat itu adalah kunci utama dari sebuah perbuatan. Yang kedua, membasuh wajah. Kalian pasti di sini kan udah pernah diajarkan di TPA-nya mungkin, ataupun yang ada di pondok pesantren, ataupun memang dari orang tuanya sudah diajarkan cara-cara berwudunya juga dari niat sampai selesai. Yang kedua ada tayamum. Di sini udah tahu, ada yang tahu belum tayamum itu apa? Jadi tayamum itu ya sama seperti halnya wudu, cuman tayamum itu sebagai penggantinya wudu ketika tidak ada air. Jelasnya seperti ini. Tayamum itu adalah sebagai ganti wudu dan mandi disebabkan berhalangan. Berdasarkan firman Allah, jika kalian sakit atau sedang berpergian dan kalian tidak menemukan air, tuh, jadi tidak ada air sama sekali ya, kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Dan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang sedang junub dan tidak menemukan air, maka sesungguhnya debu tayamum adalah cukup bagimu. Jadi ketika kita dimanapun berada tidak menemukan adanya sumber air ataupun air yang dapat digunakan untuk bersuci, maka kita tuh diperbolehkan untuk bertayamum, karena ya Islam itu mudah ya sebenarnya. Allah itu tidak memberatkan hambanya untuk beribadah. Nggak ada air, kita bisa menggunakan debu untuk bertayamum. Fardu-fardunya tayamum ada yang tahu? Jadi yang pertama, fardu dari tayamum tersebut itu sama seperti wudu, cuman ada beberapa yang beda. Yang pertama itu adalah niat, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Ketika kita akan melakukan suatu ibadah, maka lebih baiknya hendaknya kita berniat terlebih dahulu. Pertama ada niat. Yang kedua, menggunakan debu yang suci mensucikan. Jadi tidak sembarangan debu yang dapat kita gunakan untuk bersuci ataupun bertayamum. Selanjutnya ada fardu yang kedua, menggunakan debu yang suci mensucikan. Debu yang suci mensucikan itu yang seperti apa sih? Jadi debu yang suci mensucikan itu sama halnya seperti air yang suci mensucikan. Tidak ada unsur yang dapat merusak kesucian dari debu tersebut. Terus yang ketiga, mengusap wajah dan kedua tangan sampai siku-siku dengan 2 kali pukulan ataupun usapan. Yang keempat, memindah debu ke anggota yang akan diusapkan. Jadi seperti itu ya, itu fardu-fardunya tayamum. Lalu perkara yang membatalkan wudu dan tayamum, ataupun perkara yang dapat membatalkan bersuci, itu sama betulnya. Cuma nanti bedanya di mandi wajibnya. Jadi perkara yang dapat merusak tayamum maupun wudu itu setiap perkara yang dapat membatalkan wudu, terus kita berhadas ataupun terkena najis. Najisnya seperti najis yang besar tadi ya. Dan murtad ataupun keluar dari agama Islam. Ini tadi kan udah disebutkan tuh ada niat ya. Jadi niat dari wudu dan tayamum.
Ada yang tahu niat wudhu seperti apa? Jadi niat wudhu itu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Nah, terus untuk yang tayamum, nawaitu tayamuma li istibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Kalau untuk yang mandi wajib atau mandi besar itu secara umumnya saja, nawaitu husla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Jadi itu adalah bacaan niat-niat dari bertoharoh ya. Jadi gimana? Udah mungkin semua ya, insyaallah. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Nggak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya untuk materi hari ini tentang membahas bab toharoh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian amalkan untuk kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat dan kelaknya akan dapat sampai amalkan untuk keseharian sama sendiri. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau bagaimanapun. Di sini kita sama-sama belajar, jadi jangan ada yang merasa rendah diri, ya tetap semangat belajar dan tetap optimis. Jangan ada yang merasa pesimis, karena ketika kita mencapai kesuksesan itu tidak disebut dengan hal yang mudah. Jadi harus ngoyo, harus bersakit-sakit dahulu, nggak apa-apa. Kalau kita mau sukses nantinya, mau berhasil ya kita memang harus berpusing-pusing dahulu. Namanya juga sebuah proses, kan nggak ada namanya proses itu mudah ya. Jadi tetap semangat, pesan saya tetap semangat dan optimis. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.